Allahu Samad, Allah tempat bersandar. Jangan bersandar pada akal kita, jangan bersandar pada dunia ini, karena dunia ini akan rusak, karena akal kita akan terbatas. Jangan bersandar pada manusia, karena manusia punya kelemahan. Tapi bersandarlah kepada Allah yang maha kuat, yang maha besar, yang tidak punya kelemahan sedikit. Dan kita jika hendak menjadi besar, jika hendak mencapai hal-hal yang besar, kita harus bersama dengan Zat yang maha besar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kajian kita pagi ini adalah tentang bagaimana kita mengecilkan masalah dan membesarkan Allah. Berpikir besar. Bagaimana berpikir besar itu? Menjadikan masalah-masalah yang kita hadapi ringan, kecil. Karena pikiran kita besar. Kenapa pikiran kita besar? Karena kita bersama Zat yang maha besar, Tuhan yang maha besar, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berpikir besar itu tidak ngambang, tidak semata-mata kita mengandalkan pikiran, akal, rasionalitas kita, tidak. Di balik berpikir besar itu kita mengandalkan kekuatan yang maha kuat, kekuatan yang maha besar, kekuatan yang maha dahsyat, Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berpikir besar kita akan tenang. Apapun masalahnya kita anggap kecil, apapun yang kita hadapi kita anggap kecil. Bersama manusia semua penuh dengan kekurangan. Bersama makhluk-makhluk Allah ada kekurangan-kekurangan, ada masalah-masalah. Kenapa? Karena memang kullu ma siwallah dhaif. Semua selain Allah adalah dhaif. La quwwata illa billah. Kekuatan itu hanya datangnya dari Allah. Kalau Allah mengizinkan, maka kekuatan itu akan terjadi. Jadi enjoy, santai. Kenapa santai? Bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita mengentengkan masalah. Tidak. Santai yang dimaksud di sini adalah kita meyakini bahwa Allah jauh lebih besar dari apa yang kita hadapi, dari masalah-masalah kita, sehingga kita tidak perlu memikirkan. Jangan pikirkan sendiri kalau ada masalah. Jangan kita terlalu memeras otak kita, terlalu memaksakan otak kita untuk berpikir. Tetap namanya ikhtiar, pikirkan, perlu, tetapi yang jauh lebih besar, yang jauh lebih optimal adalah kekuatan Allah. Itulah pikiran sejati. Tenang kita. Sebagian besar sudah kita titipkan kepada yang maha kuasa, kepada yang maha kaya. Kita sendiri bagaimana? Kita sendiri dengan seperti itu, dengan kita berpikir besar akan mudah, akan merasa ringan, akan lebih tenang, bahkan akan lebih enjoy. Apapun masalahnya. Jadi kadang di tengah-tengah kita ada orang-orang yang seperti sudah menyimpulkan satu hal, tidak mungkin nih bagi saya. Wah, ini berat ke saya. Misalnya orang yang secara penghasilan misalnya cukup rendah, tapi dia mengawang-awang, dia berencana, wah dia diajak,
kamu harus misalnya keliling dunia, kamu harus umroh, kamu harus haji, kamu harus keliling dunia, kamu harus beli rumah mewah. Akhirnya dia apa? Kerdil, merasa semua yang menjadi ajakan temannya adalah mustahil, adalah sesuatu yang tidak bisa dia jangkau. Tidak. Kalau kita berpikir kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa, maka itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita berpikir kita akan bisa melakukan semua itu dengan takdir Allah, maka insya Allah semuanya akan mudah tercapai. Allah yang menjadi andalan kita. Jadi kecilkan masalah, besarkan Allah. Allahu Akbar. Makanya dalam Al-Quran tidak ada yang benar-benar membesarkan nuqud misalnya, atau mal misalnya, atau fulus, tetap Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi kalau kita hanya pengen jalan-jalan, minta dan yakin. Kadang karena faktor ketidakyakinan itu yang membuat kita jadi sulit. Wah, gimana bisa jalan-jalan ke Hong Kong? Gimana bisa jalan-jalan ke Eropa? Uang aja nggak punya. Kan begitu kan rata-rata kita. Gimana bisa keliling Eropa, bisa keliling Amerika, bisa keliling dunia? Kita nggak punya modal. Yang kita pikirkan modal, yang kita pikirkan uang. Jadi kita dikecilkan oleh dunia kalau kayak gitu, dikecilkan oleh materi. Tidak. Materi boleh saja saat ini kita nggak punya. Kita mungkin saja saat ini tidak memegang uang untuk berangkat ke sana. Tetapi kalau kita menanamkan keyakinan, ya Allah, pengen banget saya ya Allah keliling dunia, tolong beri solusi ya Allah. Dan ucapkan ini, sampaikan ini berkali-kali kepada Allah. Jangan hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Terus tanamkan. Dan ketika kita menyampaikan itu, tancapkan satu keyakinan dalam hati bahwa semua itu akan tercapai. Jangan kita berdoa minta A, pikiran kita B. Kita minta sesuatu yang besar, pikiran kita kecil, hati kita kecil, ya nggak bisa. Hati, lisan, hati, pikiran harus besar, harus yakin, harus sama-sama satu frekuensi. Jangan lisan kita bilang saya pasti bisa keliling dunia, tapi hati kita ragu. Begitupun ketika berdoa, ya Allah, pengen sekali punya rumah mewah ya Allah, yang ada kolam renangnya, yang ada taman-tamannya, dengan fasilitas ini misalnya, dengan mobil mewah di dalamnya ini. Yakin, sampaikan kepada Allah, sampaikan. Keyakinan ini yang paling utama, karena dengan keyakinan itu kita akan terbawa, ada energi yang akan membawa kita. Makanya keyakinan itu adalah separuh dari kesuksesan. Kalau sudah tidak yakin, sudah tidak akan terjadi. Dengan berpikir besar, maka yang tidak mungkin semua menjadi mungkin, yang terasa berat akan menjadi ringan, yang terasa mustahil insya Allah akan menjadi tidak mustahil. Yakin, tanamkan keyakinan. Dan kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, saya itu tergantung perasaan hamba. Artinya Allah itu sudah memberikan kepercayaan penuh kepada kita untuk berbaik sangka kepada Allah. Allah itu maha kaya, wal ghani, dia yang maha kaya. Kemudian huwal mughni, dialah Allah yang memberi kekayaan, yang maha memberi kekayaan. Selain Allah maha kaya, dia yang memberi kekayaan. Huwal fattah, dialah yang membuka semua kehidupan ini, termasuk sesuatu yang sulit, misteri-misteri yang sulit, misteri-misteri rezeki yang sulit. Allah akan mudah membukakan itu kalau Allah berkehendak. Jadi dengan kita menanamkan satu tekad, keyakinan dan baik sangka kepada Allah, insya Allah kita sudah meraih
sebagian besar dari apa yang hendak kita capai. Satu frekuensi. Ketika lisan kita bilang bismillah, insya Allah bisa, maka hati, pikiran satu energi, satu frekuensi. Selalu berbaik sangka. Ana inda dhanni abdi bi, saya tergantung prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Coba niatkan apa? Mulai dari sekarang. Bangun niatan yang baik. Misalnya, sederhana. Ya Allah, tahun ini saya pengen punya HP yang harganya 20 juta. Sebut kalau perlu HP-nya. Ini ya Allah, jenis kayak gini. Sebutkan berkali-kali. Jangan hanya sekali, hanya 2 kali, bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari. Sebutkan terus menerus. Kalau perlu gambarnya sambil lihat. Ya Allah, saya pengen punya ini. Gitu. Itu insya Allah akan menjadi energi positif, akan menjadi energi yang bisa menguatkan kita, menanamkan keyakinan, dan membuat pikiran kita semakin percaya diri, semakin yakin bahwa itu akan tercapai. Terus minta pertolongan Allah, minta pertolongan yang maha kaya, ada nanti jalan. Kita seringkali kalau ada persoalan-persoalan, kalau ada keinginan-keinginan yang terasa berat, tempat lari kita pertama bukan Allah, tapi manusia atau makhluk-makhluk Allah yang lain. Akhirnya apa? Tinggal kita nunggu pilihan Allah. Apakah Allah akan turun tangan, terlibat, atau lepas tangan? Kalau Allah terlibat dalam rencana-rencana kita, dalam aktivitas kita, dalam niatan-niatan kita, dalam planning kehidupan kita, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, insya Allah semuanya akan mudah tercapai. Tetapi kalau Allah sudah lepas tangan, sudahlah terserah, biarin dia. Insya Allah akan banyak kesulitan di situ. Karena dunia akan terasa sempit kalau Allah sudah menyempitkan. Dan ada orang-orang yang oleh Allah dibuat mudah meskipun itu sulit. Apa salah satunya? Dalam surah Al-Lail misalnya, kita bisa menemukan satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, barang siapa yang memberi terhadap agama ini, berkontribusi besar terhadap agama ini, rajin memberi juga dalam kehidupan sosial kita, wattaqa, bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, membenarkan terhadap Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kata Allah, kami akan mudahkan lil yusra, untuk hal-hal yang mudah. Jadi apapun masalahnya akan dijadikan mudah oleh Allah. Ini berbeda konteksnya dengan ayat berikutnya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kalau ada orang pelit, membakhila, enggak mau berkontribusi terhadap agama ini, enggak mau berkontribusi terhadap kehidupan sosial kita, juga enggak mau berkontribusi, enggak pernah memberi, bakhil, pelit. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan terhadap Allah, fasanuyassiruhu lil usra, maka kata Allah, kami akan mudahkan untuk hal-hal yang sulit. Jadi dibuat semuanya menjadi sulit. Kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi semuanya menjadi mudah, ini semuanya menjadi sulit. Maka kalau kita ada kemudahan, langsung ingat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mudah sekali. Jangan merasa ini karena dikasih solusi ini. Wah, ini karena kita berpikir ini mencari solusi. Oh enggak. Yang harus kita tanamkan pertama adalah ini karena berkat rahmat Allah, ini karena pertolongan Allah. Itu makanya di teks kemerdekaan kita, kemerdekaan Republik Indonesia, berkat rahmat Allah, itulah kalimat pertama. Kenapa? Di situ sadar betul para pendiri bangsa, para founding fathers kita sadar betul bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah dari Allah, bukan berkat ini. Allah yang jadi kekuatan pertama, dan itu insya Allah yang juga memberikan keberkahan terhadap perjalanan bangsa ini. Jadi kalau kita
kita meraih satu keberuntungan, meraih satu kesuksesan, jangan langsung, wah ini kalau saya nggak belajar keras nggak akan sukses, ini nggak akan seperti ini. Oke, bisa saja seperti itu, tapi jangan lupa yang menolong pertama bukanlah pelajaran itu, bukanlah buku-buku itu, tapi Allah yang menggerakkan semua, termasuk hati kita. Allah yang menggerakkan kita, semangat kita Allah yang menggerakkan, Allah yang membantu kita. Makanya ini alhamdulillah berkat pertolongan Allah semua ini menjadi mudah. Begitu. Jadi berpikir besar, jangan pernah mengecilkan Allah dengan hal apapun. Allah maha besar, Allah yang harus kita jadikan sandaran utama. Allahus samad, Allah tempat bersandar. Jangan bersandar pada akal kita, jangan bersandar pada dunia ini, karena dunia ini akan rusak, karena akal kita akan terbatas. Jangan bersandar pada manusia, karena manusia punya kelemahan. Tapi bersandarlah kepada Allah yang maha kuat, yang maha besar, yang tidak punya kelemahan sedikit. Insya Allah. Dan kita menanamkan satu tekad, satu keyakinan, satu pikiran bahwa Allah maha besar, dan kita jika hendak menjadi besar, jika hendak mencapai hal-hal yang besar, kita harus bersama dengan zat yang maha besar. Insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kebaikan, kenikmatan di dunia dan akhirat. Ihdinas shiratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya rabbal alamin.